dan semangat ya hari ini untuk beraktivitas. Tentunya kita kembali menjumpai Anda pemirsa dalam Talk Show Bincang hari ini di edisi hari Kamis 17 Maret 2022. Namun sebelum kita membahas tema yang sangat menarik di hari ini, saya ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026 dan mengambil informasi melalui website Sultan TV. Nah, luar biasa ya pemirsa, ini sudah ada clue-cluenya. Hari ini kita akan membahas tema sangat menarik, yakni potensi budidaya lidah buaya. Ini sudah saya pegang ya lidah buayanya. Dan di studio Sultan TV pemirsa, senang sekali saya sudah ditemani Ibu Dr. Maria Teresia Widyastuti, MM Psikolog, selaku pembina Aliansi Kuliner Indonesia atau KULIN. Assalamualaikum Bu Teresia. Ini apa aku panggilnya Ibu Maria apa Bu Teresia? Widya dipanggil. Oh, Bu Widya justru ya. Bu Widya sehat Bu hari ini Bu? Puji Tuhan sehat. Terima Gimana, kasih, sehat iya. juga dong. Terima kasih ya Bu sudah mau hadir di studio Sultan TV. Oke, kita mau bahas tema sangat menarik nih Bu, potensi budidaya lidah buaya. Nah, barangkali pemirsa dan juga masyarakat yang banyak yang belum tahu nih, ternyata lidah buaya ini bisa sedemikian rupa diolah menjadi banyak hal dan juga banyak makanan gitu. Betul, ya Bu ya. Nah, mungkin boleh dijelaskan dulu Bu sebelumnya bagaimana sih perjumpaan Ibu Widya dengan lidah buaya pas awal ya. Iya, silakan. Ketemu dengan buayanya tapi lidah buayanya gitu ya. Oke, jadi saya kan pembina di Aliansi Kuliner Indonesia. Aliansi kami ini atau komunitas kami ini tersebar di seluruh Indonesia di 34 provinsi. Nah, salah satunya itu di Jogja. Kebetulan kami biasa ada event dan sebagainya gitu ya, ada acara-acara UMKM. Nah, saya ke sana dan di pameran bertemu dengan para petani muda ini gitu, para petani milenial ini. Nah, jadi melihat potensinya itu ini sepertinya bisa dikembangkan nih, kayaknya di Indonesia belum berkembang dan potensi produknya tuh besar gitu, sehingga kami memutuskan untuk mendampingi mereka untuk mengembangkan produk ini, tidak hanya mengembangkan produk tapi juga sistemnya, dan juga yang utama adalah mengembangkan petaninya, karena petaninya tuh umurnya di bawah 30 tahun semua, muda-muda, millennial generation, terus mereka sudah memakai teknologi gitu, jadi pengembangannya ke arah sana, sehingga jadilah kita awalnya juga kita mulai dulu justru uji coba ikut lomba di UNDP dengan para UMKM lain berbasis teknologi gitu, terus kemudian kita menang masuk 12 besar dari 127 peserta. Nah, jadi itu untuk awal kita uji sistem. Nah, selanjutnya kita mulai merambah nih ke daerah-daerah lain, mengembangkan mana yang bisa potensi dikembangkan, plus mengembangkan para petani muda itu. Karena kami jatuh cinta tidak hanya pada aloe veranya, tapi pada visi dari petani-petaninya itu. Visinya adalah kami tidak mau menjadi kami tidak mau menjadi generasi amplop coklat. Nah, itu yaitu generasi yang begitu lulus melamar pekerjaan dengan amplop coklatnya bawa kemana-mana. Tapi justru kita mau menjadi petani dan memberikan lapangan pekerjaan kepada yang lainnya gitu. Nah, itu menurut saya itu visi yang cocok sekali, karena saya terus terang passionnya itu ada di pembinaan leader-leader muda gitu. Itu sih Mbak, jadi awalnya di sana. Jadi kita akan jalan untuk pengembangan lidah buaya dan pengembangan petani-petani yang punya kepemimpinan bagus gitu. Gitu kira-kira. Saat itu ada berapa orang petani yang berjumpa sama Bu Widya? Awalnya 1, terus sekarang kita udah punya di keanggotaan di kita tuh 9 sih. Tapi kalau mereka di komunitasnya tuh banyak banget. Kalau di komunitasnya yang di Jogja. Khusus untuk lidah buaya saja? Bahkan komunitasnya ada di Bali juga ada, di Jakarta juga ada. Gitu. Jadi komunitas lidah buaya Indonesia lah gitu ya. Komunitas lidah buaya Indonesia. Waduh, luar biasa. Perjumpaan yang cukup unik ya. Nah, kalau misal waktu pas awal itu Bu Widya sendiri mencicipi produk penanganan dari lidah buayanya atau apanya Bu? Jadi kita bawa pulang waktu itu karena pameran, saya tinggalnya di Serpong, kebetulan di Serpong di Tangsel. Jadi saya bawa pulang. Nah, dari situ lihat ini kayaknya lucu banget ya lidah buaya kalau dibentuk gini. Belum pernah kita ini karena tahunya seperti orang umum. Ya.
buat rambut gitu ya. Kalau saya kecil juga gitu, potong terus buat di rambut itu aja sih. Nah ternyata bisa dikembangkan ke macam-macam, bahkan permen, fillingnya donat dan macam-macam gitu. Itu sih Mbak kira-kira. Oke. Nah, Bu Widya, yang jadi pertanyaan juga, kalau misalnya kita lihat atau mungkin kita tanam sendiri nih di rumah, barangkali ini size-nya tidak sebesar ini, Bu. Apakah ada treatment khusus yang kemudian harus dibudidayain seperti apa sehingga sebesar ini? Sebenarnya gini, mau besar seperti itu atau enggak tergantung jenis bibitnya. Ada dua jenis bibitnya. Ini internalnya lidah buaya jumbo, Barbadensis sama Sinensis ya kalau salah namanya, saya takutnya lupa. Nah itu yang satu bentuknya agak lebih lebar, yang Barbadensis, yang itu lebih panjang, lebih cekung gitu. Yang satunya cekung itu yang Barbadensis. Nah itu bisa ditanam di rumah. Jadi di rumah saya ada juga, saya udah panen tuh kemarin. Nah Ikut itu panen satu, deh, Bu, ya? ikut panen. Nah saya punya tanam di itu aja, di pot biasa. Cuma memang ada kesalahannya adalah saya nanam tuh satu pot sebenarnya kan cepet tuh tumbuh benih-benih berikutnya ya, bibit berikutnya itu anakannya gitu. Nah itu harusnya cepat dipindahkan ke pot lain. Itu sih sebenarnya. Jadi satu pot itu satu bibit gitu. Nah saya nggak ahli gitu. Jadi ya udah dibiarkan bertumbuh, satu pot itu bisa ada 3, 4 gitu. Nah itu yang bertumbuhnya lama. Tapi kalau jenis jumbo dia satu pot itu bisa besar seperti ini. Bergantung Gitu, pada bibitnya ya. Memang tapi paling bagus itu di tanah lah gitu ya. Kalau di pot terbatas, cuma karena lahan kita di perkotaan kan terbatas. Mau memproduksi pangan yang terkait dengan pangan, pertanian ini paling mudah. Bisa diolah sendiri, bisa apa sendiri. Paling mudah yang tadi ya, yang nata de aloe vera kita bilang gitu ya, kayak nata de coco ini yang bisa bikin sendiri gitu kan. Itu bisa, atau mau dilanjutkan ke produk yang lain. Gitu sih Mbak. Oke, ada juga yang kalau saya pernah lihat juga Bu, ada yang bercorak sedikit Ya itu putih-putih sinosis ya. itu, ya Oke. itu jenisnya yang itu. Tapi ini semuanya jenis jumbo sih. Jenis juga. Oke, yang dikembangkan kalau petani-petani milenial iya, kita ya. jenis jumbo. Jadi tuh bisa satu ini Mbak, satu pelepah itu bisa 1 kilo. Oh ya, oke ini. Bisa 1 kilo ya 0,8 gram inilah gitu ya. 800 gram ya, sekitar segitu. Oke. Nah, Bu Widya, mungkin pemirsa juga pengen tahu. Jadi sebetulnya potensi lidah buaya ketika misalnya teman-teman petani milenial bersama teman-teman Bu Widya ini mencoba untuk kemudian terus mengembangkan, berarti potensinya cukup besar di Indonesia. Besar kalau kita hitung-hitung saja ya, hitung-hitung. Boleh. Yang 1000 meter gitu ya. Terus kemudian sampai 1 hektar gitu. Itu profitnya berapa itu kita semua punya hitungannya, dan itu masuk akal untuk menjadi penghasilan ya, menjadi penghasilan yang rutin tuh ya. Apalagi kalau misalnya kemarin tuh kita juga ada sesi dengan teman-teman petani Tangsel ya, di Tangsel itu mereka malah pengennya tuh bunganya, karena bunganya itu 1 kilonya sekitar 30-an juta. Iya, jadi tapi kalau pelepahnya aja dijual sih nggak terlalu mahal gitu ya. Mungkin harganya sekitar 7 ribuan, mungkin sekitar itu gitu, 1 kilonya. Tapi kalau udah jadi produk, pasti ada value editnya, karena ada value edit naik. Bunganya itu, karena itu bisa untuk obat kanker, obat jantung gitu. Itu lebih ini, kalau dicek ya misalnya di e-commerce kita, di toko online gitu, itu ada bunga lidah buaya harganya sekitar segituan, 300.000 per 1 gram ya kalau salah. Iya, jadi potensi itu banyak, cuma di Indonesia memang belum digali luas gitu. Makanya ini kesempatan untuk teman-teman anak muda yang mereka ngerti, karena nggak susah nanamnya juga, perawatannya nggak susah, tapi hasilnya lumayan. Kita sih bagus sih, menurut saya nggak cuma lumayan tapi bagus. Cuaca cocok dengan Indonesia untuk budidaya lidah buaya? Iya cocok, cuma memang dia yang penting nggak becek tanahnya, jadi tanahnya kering, tidak perlu air banyak. Terus kemudian di pegunungan juga nggak apa-apa, yang penting tanah itu jangan terlalu basah gitu, jangan basah. Itu aja sih, dia nggak rewel ya. Ininya juga hamanya juga nggak ada yang gimana gitu ya, seperti tanaman lain ya, enggak sih gitu. Oke. Nah, kalau jangka waktu panen Bu, ini berapa lama kalau ketika misalnya kita menanam dari hari pertama, kemudian panennya berapa lama? Oke. Kalau pertama sebenarnya sih mungkin 10 bulan tuh udah besar ini ya. Tapi kita selalu bilangnya setahun. Setahun itu jadi besar ini dan siap dipanen. Nah, terus kemudian nanti setelah panen 12 bulan itu, tiap bulan kita bisa panen.
Ini selalu ada sampai 10 tahun jadi dari satu bibit. Makanya kalau dibandingkan dengan harganya, harga bibit itu sama itu kira-kira Berkali-kali lipat ya, Bu. gitu. Apalagi kalau kita pengennya ya menyejahterakan petani. Petani, saya pengen seperti petani di luar negeri yang kaya gitu ya. Petani di luar tuh kaya raya. Betul. Kenapa petani di Indonesia enggak gitu? Karena kita nggak mengembangkan ke arah produk. Jadi petani harus diajarkan cara budidaya dan ini ya pengembangan produknya seperti apa sehingga mereka sejahtera gitu. Oke. Nah, dapat bibitnya dari mana? Nah, dapat juga kebetulan mereka kembangkan ya teman-teman kita itu yang kami bina itu di teman-teman di Gunung Kidul, Jogja. Nah, itu mereka sediakan untuk bibitnya gitu. Oke. Dia bentuknya seperti bibit atau tanaman kecil-kecil seperti itu Tanamannya sih, Bu? udah segede gini ya, Oke. apa ya, udah besar ya, mungkin seperempatnya itu deh. Oke. Itu harus ada beberapanya gitu. Oke, Bu Widya, ini semakin menarik perbincangan kita. Namun kita harus rehat dulu ya, Bu Oke. ya. Nanti kita akan lanjutkan pemirsa, dan ini sudah ada beberapa produk juga yang sudah dikembangkan oleh petani-petani luar biasa kita. Nanti kita akan lihat ada produk apa saja yang kemudian dibawa oleh Bu Widya dan juga teman-teman petani milenial kita. Tetap bersama kami dalam Bijak hari ini.